Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sekarang sedang memasuki firman Tuhan. Apa yang Tuhan pesankan untuk kita pada pagi hari ini? Allah kita adalah Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Dia menghendaki kita semua masuk ke tempat perhentian. Saudara, engkau dan aku, kita sama-sama bisa melihat bagaimana bangsa Israel, dia diperbudak di tanah Mesir. Saudara-saudara, kehidupan mereka adalah kehidupan yang tertindas. Karena mereka menjadi budak di Mesir, di tanah orang lain. Bukan tanah perjanjian. Saudara-saudara, disitulah Allah mau menghantar bangsa Israel masuk ke tempat perhentian. Di manakah tempat perhentian itu? Tempat perhentian itu adalah di tanah Kanaan. Tanah yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Itulah tanah yang Tuhan janjikan. Itulah tanah perhentian yang Allah berikan kepada bangsa Israel. Tetapi untuk mencapai tanah perhentian itu, bangsa Israel harus melalui padang belantara, padang gurun di sana, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, ini menggambarkan kepada kita semua, Allah mau kehidupan kita adalah kehidupan tubuh jasmani. Kehidupan yang penuh dengan keduniawian. Dengan kesenangan sendiri. Dengan kesukaan sendiri. Dengan segala sesuatu yang menyenangkan diri kita, yaitu secara tubuh. Allah mau supaya kita mempunyai tempat perhentian. Di manakah tempat perhentian kita? Tempat perhentian kita adalah di mana roh kita yang didiami oleh Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan tinggal di dalam roh kita. Jadi Allah mau kehidupan kita yang jasmani mulai berjalan untuk memasuki kepada kehidupan rohani, kepada kehidupan roh kita, di mana roh Tuhan tinggal di dalam roh kita. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, kita sekarang sedang memasuki dari meninggalkan kehidupan jasmani kita, kehidupan duniawi kita, untuk masuk di dalam satu kehidupan rohani, di mana kita akan mengalami perhentian di situ. Kita akan mengalami persekutuan dengan Kristus. Kita akan mengalami kenikmatan dengan Kristus di dalam roh kita. Saudara-saudara, tetapi untuk mencapai itu, kita masih hidup di dalam jiwa. Seperti bangsa Israel hidup di dalam padang belantara. Padang gurun waktu itu, saudara-saudara, dan mereka mengalami pertengkaran. Mereka mengalami percekcokan. Mereka mengalami perselisihan. Mereka mengalami kebingungan. Bukankah sekarang hidup saudara dan saya, sementara saudara ingin melepaskan kehidupan duniawi saudara, kehidupan yang penuh dengan pesta pora, kehidupan yang penuh dengan segala kemewahan, kesenangan sendiri. Tetapi saudara, kita sudah mulai meninggalkan itu, dan kita mulai berjalan masuk ke dalam kehidupan roh kita. Tetapi untuk memasuki kehidupan roh kita, maka kita harus melalui padang gurun atau jiwa. Jiwa kita, saudara-saudara, seringkali mengalami segala pertentangan di dalam kehidupan kita. Kita seperti tadi dikatakan, hidup kita menjadi gelisah. Saudara tahu kalau kehidupan kita menjadi gelisah? Mengapa saudara kehidupan kita menjadi gelisah?
Karena engkau sedang hidup di dalam jiwamu. Mengapa kita terjadi pertengkaran, perselisihan, keributan? Berarti kita masih hidup di dalam kehidupan jiwa kita. Kita masih hidup di dalam ketakutan karena kita masih hidup di dalam jiwa kita. Nah, saudara-saudara, Allah mau supaya kita masuk di dalam tujuan Allah. Apa tujuan Allah? Menemukan Yesus yang ada di dalam roh kita. Saudara, kita harus berjalan seperti bangsa Israel berjalan dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Dan kita sekarang sedang ada di padang gurun. Kita sedang dalam kebingungan, perselisihan, pertengkaran. Artinya, saudara belum hidup di dalam roh, tetapi saudara masih hidup di dalam jiwa saudara. Saudara dan saya masih berjuang untuk mendapatkan tempat perhentian. Mari saudara kita baca di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-9. Kitab Ibrani pasal yang ke-4 ayat yang ke-9. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-9. Firman Tuhan mengatakan, jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Jadi saudara-saudara, walaupun bangsa Israel sudah keluar dari tanah Mesir, walaupun bangsa Israel sudah melalui padang gurun, walaupun bangsa Israel sudah sampai ke tanah Kanaan, tetapi Tuhan berkata, jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Apa yang dimaksud hari perhentian? Saudara-saudara, anak-anak Tuhan mempunyai 3 hari perhentian, di mana kita bisa menikmati Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah zaman gereja. Apa yang dimaksud dengan zaman gereja? Adalah semenjak Tuhan Yesus bangkit, naik ke surga. Saudara-saudara, itu adalah zaman gereja. Sampai kapan saudara-saudara? Sampai nanti di sebelum kerajaan 1000 tahun. Jadi saudara-saudara, di manakah tempat perhentian di dalam zaman gereja itu? Tempat perhentian di dalam zaman gereja itu ada di dalam roh kita. Jadi Yesus ada di dalam roh kita. Dia adalah tempat perhentian kita. Saya uraikan dulu. Tempat perhentian yang kedua adalah di dalam kerajaan 1000 tahun. Di mana Yesus menjadi raja atas seluruh muka bumi. Dan kita menjadi raja bersama-sama dengan dia. Itu yang kedua. Tempat perhentian yang kedua. Tempat perhentian yang ketiga adalah di dalam langit baru dan bumi baru. Di mana Yesus menjadi raja dan kita juga menjadi raja untuk selama-lamanya. Nah, sekarang saudara, saya sedang akan menguraikan tempat perhentian di dalam roh kita, yaitu Yesus yang ada di dalam roh kita. Saudara, kita akan lihat di dalam ayat yang ke-11. Kita sedang membicarakan mengenai tempat perhentian di dalam roh kita. Karena itu, Ibrani pasal 4 ayat yang ke-11. Karena itu baiklah kita berusaha masuk dalam tempat perhentian itu. Apa artinya? Dalam zaman gereja ini, saudara harus masuk ke tempat perhentian. Jiwamu harus masuk ke tempat perhentian. Aku, saudara, harus masuk ke tempat perhentian. Apa itu tempat perhentian? Adalah roh kita yang sudah dilahirkan baru.
Roh kita yang sudah dilahirkan baru. Saudara mengerti apa yang ada di dalam roh kita? Di dalam roh kita itu ada 3 bagian. Bagian yang pertama adalah hati nurani. Ya. Apa itu hati nurani? Hati nurani itu adalah peraturan-peraturan di mana kita ada. Jadi baik orang Kristen maupun bukan orang Kristen, semua di dalam rohnya ada hati nurani. Coba saudara ingat-ingat, kalau saudara nyuri, yang bilang jangan, itu siapa saudara? Hati nurani saudara. Nah itu ya. Kemudian di dalam roh kita ada yang namanya tempat persekutuan. Kalau saudara belum kenal Tuhan, yang tinggal di situ adalah iblis. Roh-roh jahat di udara. Saudara masih ingat kalau kita membahas akan keselamatan? Ada hati, kemudian ada tahta di dalam hati. Siapa yang duduk di tahta? Sebelum kita kenal Tuhan, yang duduk di tahta adalah ego kita. Diri kita yang dikuasai oleh roh-roh jahat di udara. Tetapi begitu kita menjadi anak Tuhan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Yesus yang bertahta dan ego kita turun tahta. Atau ego kita disalibkan, ego kita dikuburkan. Oke? Kemudian bagian yang ketiga di dalam roh kita adalah intuisi. Apa itu intuisi saudara-saudara? Nah ini yang penting. Saudara, kalau saudara tidak punya intuisi yang bagus, saudara selama hidup, saudara akan jadi karyawan terus. Saudara akan jadi office boy, office girl terus. Saudara akan menjadi staff terus. Saudara akan menjadi kepala bagian seumur hidup saudara terus. Coba saudara lihat orang-orang yang berhasil. Itu orang yang punya intuisi. Ya. Apa itu intuisi itu? Intuisi itu sesuatu yang timbul tiba-tiba di dalam roh kita. Nah, kalau saudara mempunyai Yesus sebagai tempat persekutuan saudara tadi, yaitu di bagian yang kedua, maka hati nurani saudara itu akan dibisikin. No, salah, no, salah. Lihat itu salah. Loh, saudara nggak tahu apa-apa, kok salah? Terus Tuhan bilang apa? Lihat itu di Alkitab. Alkitab bilang apa? Ya kan? Padahal dulu sebelum kita kenal Tuhan, kawin cerai nggak masalah. Itu norma hidup keluarga kita. Tetapi setelah kita kenal Tuhan, setelah Yesus masuk bersekutu di dalam bagian yang kedua dari roh kita, apa yang terjadi? Yang terjadi, Roh Kudus itu mengingatkan kita akan firman Tuhan yang tertulis. Ya. Jadi kalau saudara tidak mempunyai persekutuan, tidak ada roh Tuhan di dalam roh kita, apa yang terjadi? Ya seperti budaya keluarga kita, atau seperti budaya suku kita, atau seperti budaya bangsa kita. Ya. Jadi saudara-saudara, kita semua harus terima Yesus. Yesus adalah tempat perhentian. Dia akan memberikan hati nurani kepada kita. Hukum-hukum yang
tidak tertulis ada di dalam hati nurani kita. Dari mana? Akibat kita terima Yesus, bersekutu dengan Yesus. Roh kita bersekutu dengan roh Tuhan. Oke. Nah, saudara-saudara, bagaimana dengan intuisi? Saudara-saudara, bukan anak-anak Tuhan saja yang punya intuisi. Banyak orang-orang yang berhasil karena dia mengandalkan rohnya. Dia mengandalkan rohnya. Saudara-saudara, roh kita bisa menghasilkan intuisi walaupun kita belum kenal Tuhan. Tetapi setelah engkau bersekutu dengan Tuhan, engkau akan punya intuisi. Contoh yang punya intuisi siapa? Daniel. Siapa lagi? Yusuf. Semua orang-orang pandai, ya, ahli-ahli nujum, dia tidak bisa mengartikan atau memberitahukan mimpi dari Nebukadnezar. Tetapi Daniel, dia berkata kepada Sadrah, Mesah, dan Abednego, Baginda tuanku Nebukadnezar, dia sedang bermimpi dan dia minta diberitahu mimpinya dan juga diberitahu artinya. Saudara-saudara, seorang orang pandai di Babel waktu itu tidak ada yang bisa menafsirkannya. Tetapi Daniel, dia berkata, hai Sadrah, Mesah, dan Abednego, sahabatku, saudaraku, teman sebangsaku, mari kita berdoa puasa. Ketika dia berdoa puasa bersama-sama, Tuhan memberikan intuisi. Orang dunia bisa punya intuisi? Bisa. Kita super bisa. Karena yang diam di dalam roh kita siapa tadi? Yesus. Tuhan. Kristus yang diurapi itu. Nah, saudara-saudara, sekarang itu kalau saudara mau, saudara mencapai tujuan. Nah, saudara mau nggak mencapai tujuan? Bagus loh saudara. Kalau saudara punya persekutuan dengan Yesus yang ada di dalam roh saudara, dampaknya apa? Saudara, bersekutu itu dampaknya indah. Ya. Berhenti, mengalami perhentian, mengalami damai, sukacita, ya, saudara-saudara, karena ada persekutuan dengan Allah. Saudara, karena di dalam hati, karena di dalam roh kita ada hati nurani, tadi yang kedua tempat persekutuan, merasakan keindahan, ya, saudara, dan kenikmatan dengan Tuhan. Di bagian yang namanya hati nurani itu, saudara-saudara mulai mengerti mengenai hukum-hukum Tuhan. Bukan hukum Tuhan yang kalau diingatkan baru ingat, tetapi selalu ingat. Karena saudara memiliki persekutuan dengan Tuhan, jadi saudara-saudara, hati nurani saudara itu selalu bicara kepada saudara. Ya, saudara mungkin nggak tahu ngerokok itu boleh nggak boleh. Tapi kalau saudara punya persekutuan dengan Yesus yang ada di dalam roh saudara, saudara akan paham. Roh Kudus akan ingatkan. Ingatkannya di mana saudara? Di hati nurani. Oh, jadi kalau saudara mau bohong, baru rasanya di sini, wah, kayak nggak enak begitu. Nah, itu saudara. Itu artinya hati nurani saudara sedang berbicara. Hati nurani kita sedang berbicara. Jadi saudara-saudara, itu bagusnya. Nah, saudara pengen berhasil? Ya, Allah pencipta langit dan bumi tinggal di dalam diri saudara, di dalam roh saudara. Wah, ini luar biasa saudara. Luar biasanya apa? Apa saja yang engkau kerjakan akan menjadi berhasil dan beruntung. Kenapa? Karena ada intuisi. Jadi saudara tahu apa yang harus saudara perbuat. Nggak perlu diingatkan orang lain. Tetapi Roh Kudus yang mengingatkan hukum-hukum Allah, tetapi Roh Kudus yang sama akan memberikan kepada kita intuisi mengenai masa depan saudara yang penuh harapan. Nah, oke. Tetapi saudara-saudara,
untuk supaya saudara bisa masuk ke tempat perhentian tadi, saudara harus mencintai Tuhan. Nah, ya, jadi saudara harus mencintai Tuhan. Nah, untuk mencintai Tuhan itu perlu melalui jiwa. Ya, jiwa. Jiwa itu begini saudara-saudara. Jiwa itu terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Pikiran atau pemikiran, perasaan atau emosi, dan kehendak. Atau di dalam Alkitab saudara dikatakan pikiran hati. Maksudnya pikiran hati dalam terjemahan lain itu adalah niat hati. Niat hati itu di dalam terjemahan lain disebut maksud, kehendak. Ya. Jadi saudara-saudara, di dalam hidup kita ada pikiran, di dalam jiwa kita, ya tadi saya umpamakan seperti di padang belantara tadi. Di dalam jiwa kita ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, saudara-saudara, sekarang saya mau, kalau saudara mau memasuki bersekutu dengan Allah, yaitu di roh saudara, supaya roh saudara bisa bersekutu dengan Allah, yaitu bagian yang kedua, supaya punya dampak ke bagian pertama dan yang bagian ketiga dari roh kita, ya. Saya ulang, maksud saya begini, supaya saudara bisa mempunyai persekutuan dengan Tuhan di dalam roh saudara, yaitu bagian yang kedua dalam roh, supaya berdampak untuk roh saudara bagian yang pertama. Apa bagian pertama tadi? Hati nurani, di situ ada hukum-hukum. Kemudian supaya saudara berdampak di dalam roh bagian yang ketiga apa saudara tadi? Intuisi, supaya saudara bisa mengalami keberhasilan dalam hidup. Coba saudara lihat dulu, di dalam roh itu ada persekutuan dengan Allah, bagian yang kedua. Bagian yang pertama, saudara punya hukum. Jadi kalau saya bersekutu dengan Allah, saya pasti punya aturan-aturan di dalam hidup saya sesuai dengan aturannya Allah di dalam roh kita. Oke, kalau saudara bisa berhasil begitu, saudara dan saya akan mengalami kesuksesan karena saudara punya intuisi. Ya. Siapa di sini yang kepengen sukses? Orang nggak bisa sukses, saudara, kalau orang itu tidak punya persekutuan dengan Tuhan. Orang kalau sudah punya persekutuan dengan Tuhan, pasti punya aturan. Contoh, saya bersekutu dengan istri saya. Ya, pasti istri saya punya aturan. Atau saya punya aturan. Ya, ini di dalam roh ya, baru di dalam roh. Ya. Saudara, pasti kalau saya bersekutu dengan istri saya bersekutu dengan istri saya, ya pasti kita berdua punya aturan. Betul nggak saudara? Nah, begitu kita berdua punya aturan dan kita taat dengan aturan itu, aturan bersama, dalam hal ini roh kita ikut aturannya Tuhan, ya saudara. Kemudian apa yang terjadi? Tuhan itu akan memberikan semua yang Tuhan ketahui untuk memberikan apa saja yang kita kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Nah, sekarang untuk memasuki ke dalam roh kita, saudara-saudara, maka diperlukan saudara itu punya hati yang mengasihi Tuhan. Hati, punya hati. Nah, tadi saya sudah bicara jiwa. Jiwa itu terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Di mana hati itu? Kalau saya bilang begini, saudara-saudara, saya mengasihi saudara.
Atau saya bilang begini, istriku, aku mengasihi engkau. Kira-kira apa saja yang disebut hatiku mengasihi engkau? Itu melibatkan apa saja? Bisa dibantu saya? Yang pertama-tama melibatkan seluruh susunan jiwa kita, pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Kalau saya mulai katakan, saya mengasihi engkau, hatiku mengasihi engkau, apakah hanya pikiran, perasaan, dan kehendak? Tidak. Tetapi harus melibatkan yang namanya aturan. Apa? Hati nurani. Ya, harus melibatkan hati nurani. Saudara-saudara, saudara dan saya harus melibatkan hati nurani. Saudara dan saya harus melibatkan hati nurani. Pikiran, perasaan, dan kehendak seluruh jiwa kita plus hati nurani. Contoh, kalau saya tidak melibatkan hati nurani saya mau menikah dengan istri saya. Ya, saudara-saudara, saya menikah. Ya, dengan segenap pikiran, perasaan, dan kehendak. Kemudian saya nikah. Kira-kira ribut cerai tidak, saudara? Ribut cerai enggak? Cerai. Kenapa cerai? Karena tidak punya kesepakatan dalam hati nurani. Aturan-aturannya gimana? Ya. Jadi saudara-saudara, supaya saudara dan saya bisa masuk perhentian, supaya saudara dan saya bisa masuk ke tempat perhentian, yaitu bersekutu dengan Allah. Ya, saudara, masuk ke dalam roh saudara, pikiran kita maksudnya. Kalau roh sudah bersekutu. Ya, tapi pikiran kita supaya kita bisa bersekutu. Masih ingat kalau saudara punya masalah minta tolong sama Roh Kudus yang ada di mana? Di roh kita. Nah, seringkali jiwa kita, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak kita tidak mau minta tolong kepada Yesus yang ada di dalam. Ada enggak ada Yesus? Enggak ada. Roh Yesus dan roh kita bersekutu. Tapi pikiran kita sukanya mengembara. Tidak bersekutu dengan Yesus yang ada di dalam roh kita. Ini yang bikin masalah. Maka itu pikiran kita selalu mengembara. Pemikiran kita selalu mengembara. Kalau pikiran kita selalu mengembara, saudara-saudara, kehendak kita juga akan parah. Maksud kita jadi parah. Pemikiran mempengaruhi kehendak. Dan kehendak mewujudkan pemikiran, jadi hancur. Jadi apa yang perlu kita buat, saudara? Jiwa kita, saudara, kita harus bersekutu dengan hati nurani. Jadi saudara dan saya harus memiliki, saudara, hati yang disebut hati itu adalah pikiran, perasaan, dan kehendak plus hati nurani. Saudara, jadi kalau saudara mau nikah, saudara jangan libatkan pikiran, perasaan, dan kehendak. Waduh cantik, waduh ganteng, waduh keren. Pernikahan itu sekali untuk seumur hidup. Jadi apa yang saudara harus buat? Saudara harus memasuki namanya perjanjian. Apa perjanjian? Saudara, kita dan istri kita harus punya pedoman. Ya, pedomannya apa? Ya, pedomannya, oke, saya yang memimpin, kamu yang dipimpin, tapi engkau yang menolong aku. Harus ada kesepakatan. Kita sekali nikah, nggak boleh cerai. Ya, itu contohnya. Nah, itu ada di dalam hati nurani kita. Apalagi saudara-saudara,
hati nurani saudara menjadi sempurna, karena itu bukan hukum manusia, bukan aturan manusia, tetapi aturan Tuhan. Jadi saudara-saudara, supaya jiwa kita bisa minta tolong kepada Roh Kudus yang ada di dalam roh kita, kita harus, saudara-saudara, harus dengan hati yang mengasihi, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak, dan hati nurani sepakat untuk mengasihi Tuhan yang ada di dalam roh kita. Kalau pikiran, perasaan, dan kehendak kita dan hati nurani kita sepakat untuk mengasihi Tuhan, maka pikiran saudara bisa bersekutu dengan Tuhan yang ada di dalam roh saudara. Jiwa saudara bisa bersekutu dengan Allah yang ada di dalam roh saudara. Atau dalam bahasan-bahasan yang lalu, maka roh Tuhan yang ada di dalam roh saudara akan meresapi jiwa saudara. Itu maksudnya ya. Akan meresapi. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Di dalam rohmu ada apa saudara tadi? Ada persekutuan dengan Allah. Persekutuan itu akan meresapi jiwamu. Saudara pergi kemana-mana, aku nggak sendiri. Aku bersama dengan Tuhan. Haleluya. Apalagi saudara, saudara punya hati nurani yang tajam. Oh, ini Tuhan nggak suka. Ini yang baik, ini yang berkenan, ini yang sempurna. Apalagi saudara-saudara. Oh, intuisi saudara. Intuisi ini akan berjalan dalam hidup saudara. Sebelum saya tutup, saya akan ajak saudara baca di dalam Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk sangat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup menilai pikiran dan niat hati kita, atau pertimbangan dan pikiran hati, atau pemikiran dan maksud. Ya. Jadi saudara-saudara, di dalam saudara mengembara, hidup di dalam jiwa ini harus dihancurkan, harus dipecahkan, supaya jangan kita mengandalkan keakuan kita, tetapi kita harus, saudara, menguburkan aku kita. Kita harus menyalibkan aku kita. Kita harus menyangkal aku kita dan mengikut Yesus. Yesus ada di mana? Ada di dalam rohmu. Kalau engkau jalankan ini, saudara-saudara, engkau tidak sekedar menjadi orang-orang yang beradab, tetapi engkau adalah orang-orang yang punya persekutuan dengan Tuhan. Bukan saja di dalam roh, tapi sampai ke dalam jiwa. Dan bisa sampai ke tubuh. Dan bisa sampai ke semua bidang pekerjaan kita. Dan saudara akan menjadi orang yang berhasil. Persekutuan dengan Tuhan, yaitu roh yang di tengah tadi. Yang kedua, beradab karena saudara punya hati nurani yang berasal dari roh Tuhan. Intuisi itu yang ketiga. Saudara akan menjadi orang yang berhasil. Saudara, hanya orang-orang yang menggunakan intuisi, mereka akan menjadi berhasil. Seluruh dunia, hanya orang-orang yang menggunakan intuisi yang berhasil. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Mari kita tutup mata kita.
Kuralawasi. Inorolosoko. Mari ikut Yesus. Roh Kudus, Kau sambut Roh Allah ada di dalam rohmu. Rohmu sedang bersekutu dengan roh Allah. di sini. Bapa segala kasih dan Kalau jiwamu bingung, gelisah, tertekan, minta tolong kepada Roh Kudus. Roh Kudus, Ikuti hati nuranimu, di sini. karena di dalam hati nuranimu Kau disambut diresapi oleh persekutuan Allah yang ada di dalam rohmu. Katakan, aku mengasihi Engkau Tuhan. Kau disambut Aku mengasihi Engkau. di sini. Aku mau bergaul dengan Engkau siang dan malam, dimanapun kami berada. Ada masa depan dalam kehidupan saudara. Allah sudah menyediakan intuisi bagi saudara. Tetapi ingat, engkau punya hati nurani. Roh Kudus yang bersekutu di dalam rohmu akan mengingatkan firman Tuhan dalam hati nuranimu. Ayo saudara, angkat hatimu, angkat tanganmu, nyanyikan Roh Kudus, haleluya. Roh Kudus, Kau disambut di sini. ayo saudara, beri kesempatan kepada Roh Kudus. Ampuni aku Tuhan, kalau aku tidak mau minta tolong kepadamu, padahal Engkau ada di dalam roh kami. Engkau tidak jauh dari kami. Ayo saudara, serahkan jiwamu kepada Tuhan. Serahkan jiwamu kepada Tuhan. Aku menyerahkan nyawaku. Aku menyangkal nyawaku. Aku menyangkal diriku. Aku mengikut Engkau. Ikuti Tuhan yang ada di dalam rohmu. Ikuti Tuhan, hai jiwaku. Ikuti Tuhan, saudara. Angkat tanganmu, Roh Kudus, kau hadir, Roh Kudus. Erala sande, erolo kondo, rolo sande, mekaro natande. Jangan andalkan jiwamu, andalkan Roh Tuhan. Biar Roh Tuhan yang ada di dalam rohmu menolong jiwamu, menolong tubuhmu, menolong keluargamu. Menolong pekerjaanmu, menolong pelayananmu, sekolah dan kuliahmu. Ada masa depan yang baik di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah kelesuan ekonomi, di tengah-tengah kelesuan daripada kesehatan manusia. Tetapi ada masa depan untukmu. Ada intuisi, ada persekutuan dengan Allah.
hati nurani yang berasal dari Allah. Saya percaya kuasa Tuhan sedang mengalir. Saya percaya sedang mengalir dari rohmu ke jiwamu, ke tubuhmu, ke keluargamu, ke pekerjaanmu, ke pelayananmu, ke sekolah kuliahmu. Herasando. Dalam nama Yesus, terimalah semuanya ini. Dalam nama Yesus, terimalah ini semua. Bapa segala kasih dan anugerah, Kau disambut di sini. Bapa yang baik, kami mengucap syukur akan tempat perhentian yang Engkau sudah sediakan, baik pada zaman gereja, pada zaman kerajaan 1000 tahun, dan zaman langit baru dan bumi baru. Kami sekarang sedang berada di dalam zaman gereja, yaitu kami memerlukan tempat perhentian di dalam roh kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saudara kalau belum bisa melakukan apa yang saudara dengar dari firman Tuhan, saudara bisa mengikuti Zoom pagi, siang, malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.